Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah kita ucapkan tahmid alhamdulillah rabbil alamin untuk menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang tidak patut kita syukuri dari nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita, apapun bentuknya, dimanapun dan kapanpun kita mendapatkan kenikmatan. Termasuk kenikmatan pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah. Kita bisa bertemu dan mudah-mudahan pertemuan yang kita syukuri ini bisa menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, selalu saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kenapa kita tidak mau tersenyum? Untuk menunjukkan bahwa kita ini memang berbahagia dengan apapun yang diberikan oleh Allah pada diri kita, karena Allah yang paling tahu apa yang paling tepat diberikan oleh Allah pada diri kita, dimanapun dan kapanpun, dalam bentuk apapun. Saya betapa tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa mendapatkan kenikmatan untuk bisa berbagi dengan para jamaah semua. Saya ceritakan dulu ketika saya itu senang mengikuti pengajian, saya selalu memperhatikan bagaimana Pak Abdul Razak Fahrudin, yang namanya disingkat dengan Pak AR Fahrudin, seorang yang sangat bersahaja, seorang yang selalu berkata jujur, orang yang selalu berkata lembut, orang yang humoris, pimpinan Muhammadiyah yang betul-betul saya hormati. Saya ikuti pengajian-pengajian beliau dari waktu ke waktu dan saya membayangkan apa mungkin saya bisa berbicara seperti beliau. Karena untuk menjadi orang yang bisa berbicara seperti beliau itu tidak mudah. Di samping harus punya ilmu, harus juga punya keikhlasan untuk berbicara, karena apa yang beliau ungkapkan itu betul-betul terasa seperti apa yang dia rasakan. Dia secara jujur mengatakan sesuatu apa adanya dan tanpa beban, karena memang tidak ada agenda yang tersembunyi di balik apa yang beliau katakan. Sehingga bahkan ketika beliau memberikan kritik kepada siapapun, orang yang dikritik pun itu tidak tersinggung karena dia memberikan kritik dengan sangat lembut, tanpa beban, dan tidak ada kesan bahwa beliau itu membenci orang yang dikritik. Bahkan ada kesan beliau itu sedang mencintai orang yang dikritik, dan saya ingat betul bahwa beliau itu sering memberikan kritik pada para sahabatnya, dan bahkan beberapa kali saya mendapatkan kritik dari beliau ketika saya memberikan pengajian. Yang luar biasa, beliau selalu memperhatikan ketika saya memberi pengajian, meskipun waktu itu saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang mahasiswa yang baru belajar untuk memberikan pengajian. Saya pernah menjadi karyawan di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah kurang lebih 1 tahun. Sewaktu saya waktu itu dalam bahasa Jawa diopeni, dibimbing, dibina, diarahkan oleh Allah yarham Pak Jasman Al-Kindi. Waktu itu beliau menjadi ketua Majelis Dikti Litbang.
pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sekaligus menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau minta kepada saya, Musin, ayo bantu saya. Untuk apa Pak? Untuk ngurusi kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Diktilitbang. Dengan siapa? Sendiri. Saya kaget. Apa saya mampu Pak? Dicoba dulu. Dan alhamdulillah, waktu pertama sekali saya sendiri di situ, saya mengerjakan pekerjaan yang sama sekali belum pernah saya kerjakan. Merintis sebuah kantor yang memang pada waktu itu betul-betul baru. Dan di samping saya merintis sebuah kantor baru, setiap zuhur saya selalu berjamaah di Masjid Musala pimpinan Pusat Muhammadiyah yang waktu itu berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan di sela-sela ceramahnya Pak HR itu kemudian mundur. Ayo, kamu ganti yang ceramah. Saya diminta ceramah. Padahal saya tidak pernah mempersiapkan diri untuk berceramah. Karena saya dipaksa, saya mencoba untuk berceramah. Dan alhamdulillah dengan kritik-kritik yang diberikan oleh beliau, dengan saran, usulan, dan apapun yang menjadi nasihat beliau, saya coba untuk berlatih, untuk berceramah. Dia selalu mengatakan, katakan apa yang ingin Anda katakan tanpa beban, karena apa yang Anda katakan itu adalah sesuatu yang benar. Katakan yang benar itu benar, dan katakan yang salah itu salah dengan sebaik-baiknya. Kabeh mawa coro, kalau bahasa beliau begitu. Semua itu ada caranya. Dan itu yang selalu saya ingat ketika saya dulu masih kuliah. Guru saya, ya, Profesor Mukhtar Mas'ud itu mengatakan, say the worst in the nicest way. Katakan yang terburuk sekalipun dengan cara yang semanis-manisnya. Dan saya masih ingat juga nasihat Pak Taufik Ismail ketika saya mengantarkan beliau di sebuah acara. Dia mengatakan dengan bahasa yang sederhana, puisi itu bak manisnya kacang kapri yang mencekik mati. Orang bisa berkata dengan cara yang manis, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, tetapi isinya adalah kritik yang tajam. Dan itulah sesuatu yang bisa Anda ungkapkan dengan puisi. Dan alhamdulillah waktu itu saya juga belajar membuat puisi, dan salah satu puisi yang saya buat itu adalah puisi yang saya beri judul Aku dalam 1000 andai kata. Itu kritik terhadap diri saya sendiri dan sekaligus kritik pada orang-orang yang cenderung sombong. Saya katakan jangan pernah sombong, karena kita ini bukan siapa-siapa. Apalagi sombong di hadapan Allah. Kita tidak berhak. Sombong di hadapan manusia aja tidak baik. Itu akhlak yang buruk. Apalagi sombong di hadapan Allah. Orang harus bisa bersikap rendah hati, dan itu yang selalu saya camkan. Demikian juga guru saya, Pak Cintar Tamimi, itu selalu memberi nasihat pada diri saya. Nasihatnya yang selalu saya ingat adalah kata beliau, ojo leren limusinau, nek wis pinter ojo kemaki. Ini nasihat dalam bahasa Jawa yang kira-kira kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan pernah berhenti belajar, dan kalau sudah pintar, sudah pandai, jangan sombong. Dan itu kata-kata yang indah yang selalu saya ingat. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari cara saya berbicara dan memberikan pengajian. Dan yang selalu saya ingat juga dari guru-guru saya, termasuk Pak Erfarudin, dia mengatakan, jangan pernah kita itu memberi pengajian dengan maksud untuk mencari pujian dari orang. Jadilah orang yang memberi dalam rangka berbagi. Katakan yang benar itu benar, katakan yang baik itu baik, katakan yang buruk itu buruk, katakan yang salah itu salah, dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan itulah yang selalu saya ingat, dan itulah yang saya upayakan untuk saya coba saya laksanakan dalam pengajian-pengajian saya dimanapun, termasuk di media sosial seperti ini. Sehingga ketika saya ditanya,
Kira-kira siapa yang mendengar pengajian Bapak? Saya coba untuk saya menjawab, saya tidak peduli berapa orang yang mendengarkan dan perhatikan pengajian saya. Karena keinginan saya hanya untuk berbagi pada siapapun yang mau memperhatikan, mau menyimak, dan mau mendengar apa yang saya katakan. Selebihnya saya ingin mendapatkan umpan balik berupa apapun, termasuk kritik. Setajam apapun kritik itu akan saya terima. Bahkan dengan kata-kata yang kasar pun, kalau kritik itu diberikan oleh orang, akan saya terima dengan lapang dada, dan saya akan mencoba untuk terus memperbaiki diri dalam rangka untuk berbuat baik pada siapapun, termasuk pada diri saya sendiri. Saya selalu mengatakan, kalau kita ingin dimuliakan orang, muliakanlah orang lain. Kalau kita ingin dihormati orang, hormatilah orang lain. Kalau kita ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain, sebelum kita berharap untuk dihargai orang lain. Dan itulah yang saya katakan. Dan kalaupun sampai detik ini kita belum dihargai orang lain, jangan pernah kecewa, karena kita tidak mampu untuk memaksa orang lain untuk menghargai diri kita, untuk menghormati diri kita. Apalagi ketika kita itu ingin dimuliakan oleh orang. Jangan pernah bermimpi untuk bisa memaksakan kehendak. Jadilah orang yang terus berjalan dengan sebaik-baiknya secara natural. Biarlah semua berlalu. Untuk bisa mendapatkan yang terbaik dari Allah, carilah satu hal, ridho Allah. Dan ridho Allah itu hanya akan bisa kita dapatkan ketika kita ikhlas berbuat karena Allah. Berbuatlah sesuatu karena Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengungkap satu pelajaran yang saya dapatkan ketika saya membaca sebuah ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Hadid, tepatnya pada ayat 22. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat ini mempertegas bahwa apapun musibah yang menimpa diri kita, itu adalah bagian dari takdir Allah. Dialah Allah memberikan ketentuan, apapun ketentuan yang dikehendaki oleh Allah. Tidak usah kita menyesali apa yang terjadi. Terimalah semua peristiwa yang terjadi pada diri kita, dimanapun dan kapanpun kita berada. Kembalikan semuanya kepada Allah. Sikapilah semua dengan sikap sabar ketika kita mendapatkan musibah. Dan ketika kita mendapat nikmat, bersyukurlah. Selebihnya ketika kita berupaya untuk mendapatkan apapun yang ingin kita dapatkan, serahkan semuanya kepada Allah. Setelah kita berikhtiar selaras dengan kemampuan kita untuk berikhtiar dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang ingin saya ceritakan. Pada suatu ketika, salah seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham melihat seorang laki-laki yang sedang bersedih. Dia berkata kepada laki-laki itu, apa kata beliau? Wahai saudara, aku ingin menanyakan kepadamu 4 pertanyaan dan kuharapkan engkau menjawabnya. Mendengar pernyataan Ibrahim bin Adham itu, lelaki itu pun menjawab, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan kepada saya. Kemudian Ibrahim bin Adham pun bertanya, apakah ada hal yang terjadi di alam ini yang tidak dikehendaki oleh Allah? Atas pertanyaan itu, laki-laki itu menjawab, tentu saja tidak. Artinya apa? Semua yang terjadi di alam ini
pasti merupakan bagian dari kehendak Allah. Kemudian Ibrahim bertanya lagi, apakah akan berkurang suatu tempo waktu yang ditetapkan bagimu di dalam kehidupan ini? Jadi pertanyaan yang kedua, apakah akan berkurang suatu tempo waktu yang ditetapkan bagimu dalam kehidupan ini? Sekali lagi, laki-laki itu menjawab, tidak. Dan inilah pertanyaan pokoknya. Jadi jawabannya tidak. Jadi setelah menjawab pertanyaan itu, Ibrahim bin Adham pun berkata, kalau begitu, mengapa engkau masih bersedih? Terkadang manusia dalam menjalani hidupnya tidak selalu mendapatkan keinginan yang dicita-citakan. Rencana dan impian yang tertata rapi terburai percuma. Usaha keras sekuat tenaga pun seakan tak berdaya apa-apa, menyisakan kepingan-kepingan duka dan kekecewaan. Banyak juga di antara manusia merasa hidup tidak beruntung, memiliki masa lalu yang kelam dan pengalaman yang pahit. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan, banyak orang yang menyesali masa lalunya karena masa lalunya itu dilalui dengan pengalaman-pengalaman pahit dan dikatakan masa lalunya adalah sesuatu yang kelam. Atau setidaknya di dalam perjalanan hidup kita pernah mengalami masa yang menyesakkan dada, terhimpit beban berat, membuat kesedihan yang tidak berujung. Satu contoh yang sering kali diucapkan orang, misalnya bisnis yang merugi karena kesalahan mengambil keputusan, studi yang berantakan. Jadi ada proses studi yang berantakan, keluarga broken home, himpitan ekonomi, bencana alam yang melanda, dan sebagainya. Nah, mengingat peristiwa lampau tersebut terkadang membuat orang tersebut merasa lemah, terus terbelenggu, dan tidak berdaya. Karena itu Rasulullah melarang seseorang menyesali berlebihan dengan mengandai-andai, yang disebut dengan tamanni. Rasulullah bersabda, bersungguh-sungguhlah pada hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah, serta jangan pernah merasa lemah. Bila kamu ditimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan, seandainya tempo hari aku melakukan hal ini, niscaya begini. Pengandaian-pengandaian itu yang dalam bahasa Jawa dikatakan mbok biyen. Andai kata dulu saya begini, maka saya akan begitu. Andai kata dulu saya begitu, maka saya akan begini. Katakanlah, Allah telah menakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki maka semuanya itu akan terjadi. Sesungguhnya kata seandainya, tamannya, berandai-andai, itu akan membuka pintu perbuatan setan. Sudahlah, apa yang terjadi, biarlah terjadi, karena kita tidak pernah bisa mengubah masa lalu kita. Saat ini kita harus berbuat sesuatu untuk meraih masa depan kita yang lebih baik. Akan kemudian ketika saya mencoba untuk menelaah lebih lanjut dari apa yang pernah saya katakan, saya mencoba untuk membaca ayat Quran yang lain. Ada sebuah ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah, tepatnya pada ayat 51. Di dalam ayat 51 itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun. Jadi kata-kata yang indah itu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak ada yang menimpa kalian melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi diri kalian. Sehingga ketika kita itu tertimpa sesuatu, ya sudah,
sekali-kali tidak ada yang menimpa diri kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Ini sebuah kesadaran tentang sesuatu yang terjadi, bahwa semua terjadi karena kehendak Allah. Jadi kata-kata kul la yusibana itu membidik pada siapa? Pada kita semua. Apa yang terjadi pada diri kita dikatakan semuanya itu terjadi karena kehendak Allah. Itulah ketetapan Allah bagi kita, dan kita tidak perlu menyesali karena Allah menetapkan sesuatu dengan perhitungan yang paling cermat. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Kita yakin bahwa Allah yang akan melindungi diri kita, dan semua kita serahkan kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, manusia itu begitu lemah. Segala mara bahaya dan bencana semuanya telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita ini diciptakan. Sebelum kita diciptakan, Allah sudah merancang semuanya. Senarionya jelas clear, dan semua dari Allah. Dengan meyakini hal ini, semata-mata manusia akan merasa takjub pada kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan bukan berarti kita harus bersikap pasrah menyikapi bencana yang menimpa dan tidak berupaya untuk keluar dari bencana itu. Itu sikap yang tidak benar. Karena kebahagiaan dan kesetiaan yang datang silih berganti bukan tanpa maksud. Allah itu punya sesuatu dengan maksud tertentu yang ketika kita mau belajar dari takdir Allah, maka kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Jadi karena kebahagiaan dan kesetiaan yang datang silih berganti itu bukan tanpa maksud, namun agar kita lebih bersyukur, berempati pada orang lain, meraup hikmah dan amal yang tiada terkira. Sungguh tidak patut manusia berputus asa karena derita yang bertubi-tubi, serta tidak layak pula dia berubah menjadi orang yang sombong bila menerima suatu keberhasilan dan kesuksesan. Jadi ketika kita tertimpa musibah, jangan pernah kita mengeluh, apalagi berputus asa. Ketika kita sukses, jangan sombong, karena itu bagian dari ujian dari Allah. Allah menguji dengan kebaikan agar kita bersyukur, dan Allah menguji dengan keburukan agar kita bersabar. Sekali lagi, jangan pernah kita bersedih atas musibah yang menimpa diri kita, apapun bentuknya, termasuk musibah pandemi COVID-19 ini. Sikapilah dengan sikap tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Berikhtiar itu pasti harus kita lakukan. Berdoa itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ikhtiar itu adalah upaya optimal yang terbaik yang bisa kita lakukan agar kita bisa keluar dari musibah yang telah menimpa dan sedang menimpa diri kita, untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Berharaplah pada Allah dengan doa-doa kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Dan apapun kejadian yang menimpa diri kita, dan itu adalah sesuatu yang terus terjadi pada diri kita, itu adalah jawaban Allah yang harus kita sikapi dengan sikap syukur dan sabar. Jangan pernah kita lupa untuk berikhtiar dan berdoa, dan selebihnya kita serahkan semuanya kepada Allah, dan insya Allah dengan sikap itu kita akan bisa tersenyum, berbahagia dengan kejadian apapun yang menimpa diri kita, karena apapun yang terjadi itu adalah bagian dari skenario Allah yang telah dirancang oleh Allah dengan serapi-rapinya, dan tidak mungkin Allah berbuat salah. Semua yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah bagian dari takdir Allah untuk kebaikan hambanya, kecuali bagi hambanya yang tidak mau bersyukur dan bersabar. Asal kita punya sikap syukur dan sabar dalam menghadapi semua yang terjadi, insya Allah semua akan baik-baik saja. Syukur atas nikmat Allah, bersabar atas musibah yang menimpa, dan selebihnya ayo sekali lagi serahkan semua kepada Allah dengan sikap tawakal, dan pada saatnya Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada diri kita karena sikap kita itu. Inilah harapan yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita sikapi dari Allah, dan sekali lagi mudah-mudahan selamanya Allah selalu bersama kita dan memberikan jalan yang terbaik untuk diri kita, sehingga kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, karena kita memang hanya berbuat sesuatu karena Allah dengan sikap ikhlas. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat
Mari kita renungkan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Tersenyumlah kapanpun dan dimanapun kita berada, karena kita tahu bahwa tidak ada keinginan Allah untuk menzalimi diri kita. Allah selalu bersikap adil pada diri kita, dan oleh karena itu mari kita bersikap adil terhadap Allah agar kita selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.